Saya perkenalkan, nama saya Indra Jaya, domisili di Padang. Latar belakang saya adalah seorang engineer profesional, bekerja betul tadi sudah disampaikan oleh Pak Borik sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat. Saya memang diajak oleh teman saya, kebetulan salah satu leader juga di W ini. Mulanya saya menanggapinya tidak begitu baik karena kesan MLM-nya, tapi akhirnya karena keseriusan dia, saya ikut gabung juga pada bulan Februari. Alhamdulillah sampai sekarang saya seriuskan bergabung di Riway, ya, berkat jasa beliau Pak Mufti dan Pak Umedi, saya gabung di sini. Memang saya punya persoalan di kesehatan. Sudah sejak tahun 2013 saya dinyatakan diabetes, dan sejak tahun 2008 saya dinyatakan hipertensi oleh dokter. Tapi diabetes dan hipertensi saya, istilah kedokteran tidak terkontrol karena saya tidak pernah disiplin, tidak disiplin untuk konsultasi dengan dokter, tidak pernah disiplin berobat, minum obat. Jadi termasuk pada bulan Februari, karena diperkenalkan oleh Pak Mufti, saya join di Riway Internasional. Saya sudah dapat produk bulan Februari, dan saya tidak disiplin juga. Produk punya, tapi kadang-kadang dikonsumsi, kadang-kadang tidak. Lebih banyak tidaknya. Oh, akhirnya bolong-bolong gitu berarti, Pak? Ya, akhirnya memang saya kena akumulasi semuanya. Pada bulan Maret saya terkena serangan jantung, persisnya tanggal 17 Maret. Begitu Pak Berik sejarahnya. Ini Pak ya, yang di foto ini Pak ya? Benar, itu saat saya dirawat di rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, pas hari masuk rumah sakit dites darah saya, gula darah saya itu gambar jantung yang menyempit 98%, menyempit pembuluh darahnya. Saat itu gula darah saya 400, HbA1c yang paling penting itu tinggi 11,3, hipertensi saya 205/100, memang luar biasa tinggi. Dokter juga geleng-geleng kepala melihat begitu, ya, karena tidak disiplin. Akhirnya saya harus pasang ring 1, penyempitan udah sampai 98%. Oh, ini yang masalah jantung yang pasang ring, Pak ya? Pasang ring 1. Nah, mulai dari masuk rumah sakit, karena saya gula darah tinggi, HbA1c tinggi, tensi tinggi, saya diberi obat penurun tensi dan diberi obat berupa insulin untuk menurunkan gula darah. Tidak bisa mengelak, harus pakai insulin, kata dokter. Jadi ini ada satu laporan, Pak, tanggal 18 Maret. Di sini ada gula darah puasanya 270 nih, Pak. Betul. Gula darah saya setelah dikasih obat, pas 18 itu sudah turun jadi 270, karena saya harus pasang ring, jadi gula darah diturunkan, tensi diturunkan, dan HbA1c memang 11,3. Ini HbA1c ini adalah kadar gula yang mengendap di dalam darah selama 3 bulan terakhir. Itu HbA1c. Makanya saya harus kasih. Selanjutnya, apakah berarti dari dokter ada kayak kasih obat atau penanganan bagaimana, Pak? Oh ya, jadi saya dikasih obat, keluar dari rumah sakit, di samping makan obat dokter, saya melihat ini saya punya produk bagus, produk premium, kenapa saya tidak konsumsi? Akhirnya saya konsumsilah dengan disiplin portir yang saya miliki. Saya konsumsi. Oh iya, betul Pak ya? Ya. Tadi kan Bapak bilang bulan Februari sudah tahu, tapi bulan Maret malah begini, berarti karena kejadian itu Pak ya? Karena kejadian bolong-bolong itu minumnya Pak ya? Tidak disiplin aja. Memang dari awal sakit saya tidak disiplin. Ya. Dan memang mungkin karena kesibukan juga Pak ya? Betul, saya sering keluar kota, kadang-kadang tidak dibawa itu yang namanya portir, sehingga tidak konsumsi.
Tapi setelah keluar dari rumah sakit, saya konsumsi, Pak. Kalau boleh saya cerita sedikit. Setelah keluar dari rumah sakit, saya konsumsi, terjadilah hal-hal yang di luar dugaan juga. Saya sering hipoglikemi. Seminggu, 2 minggu saya hipoglikemi, saya balik ke dokter, saya tanya dokter, dok, apa? Sorry Pak, ya? Boleh kasih tahu Pak, maksudnya hipoglikemi itu apa Pak ya, artinya Pak ya? Oh baik. Hipoglikemi itu saya kekurangan gula darah justru. Kekurangan gula darah sehingga membuat badan lemas, gemetar, keluar keringat dingin, sehingga untuk mengangkat gelas saja tidak mampu, begitu efeknya. Sehingga waktu hipoglikemi saya harus segera mengkonsumsi yang manis. Makan coklat. Bukan justru diabetes kan seharusnya gula darah tinggi Pak, kok bisa sampai hipoglikemi Pak? Mungkin karena di samping mengkonsumsi obat dokter, saya mengkonsumsi Purtir. Jadi terjadi perubahan-perubahan, mungkin secara bertahap juga produksi gula darah insulin saya dinormalisir. Akhirnya saya ke dokter 2 minggu setelah keluar rumah sakit, saya bilang, dokter, dok, ini bisa mati saya kena hipoglikemi ini. Saya gimana? Kata dokter, baik, jadi diturunkanlah dosis pemakaian insulin, walaupun HbA1c saya masih tinggi 11,5 dan gula darah saya masih tinggi. Ini pengetesan pada bulan April. Jadi, tapi saya tidak putus asa, saya teruskan. Saya yakin ini manfaat Purtir pasti akan terjadi. Saya teruskan, tapi memang saya mengalami hipoglikemi beberapa kali dan saya turunkan dosis sesuai dengan anjuran dokter. Saya turunkan dosis pemakaian insulin. Nah, pada bulan Mei saya tes lagi HbA1c bulan Mei, malah petugas laboratorium, petugas laboratorium menyatakan kok HbA1c Pak cek terus, ini kan sekali 3 bulan. Saya bilang saya penasaran aja. Ya, saya penasaran aja pengen tes. Ternyata alhamdulillah turun jadi 9,8. Nah, timbullah. Kalau boleh tahu dari awal konsumsi 1 hari minum berapa Pak ya? Saya minum 2 pagi, 2 sore sesuai dengan aturan. Sesuai dengan 2 pagi, 2 sore ya? Ya. Saat kosong. Baik. Terus di sini ada laporan yang bulan Juni nih Pak. Wah, Juni dia angkanya menurun lagi Pak ya? Baik, laporan bulan Juni. Membaik lagi. Baik, bulan Juni saya lakukan tes lagi. Alhamdulillah turun jadi 8. Padahal pada Mei saat puasa saya dengan dengan tanpa izin dokter saya hentikan insulin karena saya pengen puasa. Tapi ternyata alhamdulillah tanpa insulin saya rutin konsumsi Purtir, ternyata HbA1c saya turun di 8. Gitu Pak Buri. Luar biasa. Terus ada satu data yang saya lihat setelah bulan Juli ya. Ini Juli ya. Ya. Wah, bulan Juli lagi Pak ya. Saya tes lagi, turun jadi 7. Dan ini saat ini dokter kan sudah suruh hentikan insulin ini. Dan pada saat Juni sudah suruh hentikan insulin, dokter yang suruh hentikan. Dokter suruh hentikan insulin. Suruh hentikan insulin. Dan saya hanya dikasih obat makan 2 tablet. Tapi pada saat Juli, karena sudah turun juga HbA1c-nya, dokter juga sudah mengurangi obat menjadi 1 dengan dosis yang terendah. Gitu. Oke. Terus mengenai tadi ada keluhan jantung, bagaimana Pak terhadap gula tensi dan yang lain Pak? Baik, jadi kalau hipertensi saya sudah normal, berkisar antara 130/90. Sementara obat jantung secara bertahap, dokter jantung saya sekali sebulan tetap kontrol. Dokter jantung mengurangi. Akhirnya sekarang setahun praktis setelah dipasang ring, saya sudah dikurangi konsumsi obat, tinggal 3 butir sehari. Tadinya berapa tuh Pak? Tadinya 1 harinya awalnya 8 butir untuk jantung, terus tambah insulin. Plus dengan insulin 4 kali sehari. Insulin 4 kali sehari Pak? 4 kali sehari. Ini ada satu yang terakhir. Ini yang tanggal 7 April Pak ya? Oke.
Jadi karena saya khawatir juga dengan ini, saya memang rutin periksa karena pola makan saya normal, tidak yang ditimbang lagi, normal. Saya rutin cek sendiri. Ini saya cek pada tanggal 7 April, gula sewaktu saya 121, kalau menurut dokter ini normal. Wah, normal. Luar biasa ini, Pak. Ya. Ini yang tanggal 9 April ya? Ya, tanggal 9 April saya cek juga 122. 9 April berarti kira-kira baru seminggu lebih yang lalu, Pak ya? Betul, baru seminggu yang lalu saya cek. Wah, luar biasa, Pak. Jadi kondisi bagaimana nih, Pak? Sekarang yang Bapak alamin bagaimana, Pak? Fisik Bapak? Jadi sekarang alhamdulillah saya dari segi kesehatan saya merasakan manfaat yang luar biasa. Saya ikut mentransfer pengetahuan ke teman-teman. Alhamdulillah di bawah saya juga banyak ikut bergabung, dan ternyata dengan bergabungnya teman-teman saya mendapatkan keuntungan dari segi finansial. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Selama ini saya menjabat dulu sebelum saya serius di Riwe ini, setahun yang lewat lah, dalam rangka setahun ini saya beberapa kali ditawarkan jadi kepala dinas PU di daerah, di kabupaten kota. Saya tolak karena saya pengen hidup nyaman, aman. Saya lihat di dunia Riwe inilah kesempatannya. Walaupun dengan paruh waktu saya masih menikmati finansial yang tidak kalah dengan penghasilan kepala dinas.